Yo, what's good? Back lagi di channel Kawasaki Gadget bareng saya Christopher. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Prosesor generasi terbaru udah di depan mata banget, dimana Intel generasi ke-12 bakal meluncur kayaknya di akhir kuartal 1 ataupun awal kuartal 2 tahun ini, sedangkan Ryzen 6000 series juga bakal meluncur kira-kira di tahun ini. Ngomongin soal Ryzen 6000 series, ternyata waktu kita cek di YouTube kita belum banyak bahas soal Ryzen 5 5500U. Jadi hari ini kita akan bahas menggunakan laptop HP Pavilion 14. Jadi buat kalian yang udah penasaran kayak gimana, kita nonton b-rollnya sambil ngopi dulu. Ini dia laptopnya HP Pavilion 14 EC0013AU dengan prosesor Ryzen 5 5500U dan dibanderol mulai harga 10.599.000 hingga 11.500.000 bergantung dari toko online yang kalian kunjungi dan dibekali juga dengan garansi dari HP selama 2 tahun. Ngomongin desainnya, seri Pavilion 14 ini tersedia dalam dua warna. Yang pertama silver yang kita review sekarang dan juga gold. Dengan menggunakan material bodinya tuh sebagian besar aluminium, yaitu pada punggung layar dan juga area palm rest, sedangkan bagian cover bawahnya menggunakan plastik polikarbonat. Untuk dimensinya sendiri ringkas banget, bisa kalian lihat ini laptopnya setipis ini. Dengan dimensi panjangnya di 32,5 cm, lebarnya di 21,66 cm, dan ketebalan hanya di 1,7 cm. Serta untuk bobotnya sendiri, dia di 1,41 kg, cukup ringan. Untuk layarnya dia berukuran 14 inch dengan resolusinya Full HD 1920 x 1080. Bezelnya sendiri kita bisa bilang tipis di kedua sisi kiri dan kanannya. Bagian atas terdapat modul webcam dengan 2 buah mikrofon, serta bagian bawah sedikit menyisakan space yang lebih tebal dengan branding HP di bagian tengahnya. Untuk panelnya menggunakan IPS dengan color gamutnya sayang sekali masih di 45% anti-AC. Jadi untuk keakuratan warnanya, kalau kalian yang butuh editing dan keakuratan warnanya tinggi, ini masih sedikit kurang. Untuk kecerahan layar ada di 250 nits, jadi nggak cerah-cerah banget, dan refresh rate ada di 60 Hz. Kita turun ke area keyboard dan palm rest-nya. Desainnya simpel banget. Di bagian kiri bawah dari keyboard terdapat branding Pavilion, sedangkan bagian kanan bawah dari keyboard terdapat branding Bang & Olufsen yang mendesain audio dari laptop ini. Dan di sebelah dari branding Bang & Olufsen itu terdapat satu buah fingerprint scanner. Untuk keyboard sendiri, tombol powernya diletakkan jadi satu dengan keyboardnya di area pojokan atas, tapi bukan tombol paling pojok, melainkan ada di antara tombol print screen dan delete. Ini kayaknya ciri khas dari layout keyboardnya HP. Kalau kalian ingat seri Victus dan juga Omen yang pernah kita bahas, peletakan tombol powernya juga mirip. Untuk feel keyboardnya sendiri, dia nyaman, berasa cukup empuk dan tactile, dan dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 2 tingkat brightness level. Untuk touchpadnya, dia sedikit lebih lebar daripada spasi dan ukurannya cukup untuk navigasi di layar 14 inch ini. Dilengkapi dengan Windows Precision Driver dan juga responsif. Lanjut kita ngomongin portnya, dia ini cukup minimalis. Di bagian kanan terdapat satu buah DCI untuk power input, lalu HDMI 2.0, ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu buah USB Type-C 3.2 Gen 1 yang udah support power delivery atau HP nyebutnya HP Sleep and Charge, serta DisplayPort 1.4. Sedangkan di bagian kiri hanya ada satu buah audio combo jack 3,5 mili dan USB Type-A 3.2 Gen 1. Kalau masalah fiturnya sendiri, dari segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu fitur lainnya terdapat audio yang kita udah sebut di awal, didesain oleh Bang & Olufsen, serta ada software My HP di mana kalian bisa mengatur untuk HP Quick Drop. Jadi kalian bisa pindah-pindah data lebih gampang dari laptop ini ke handphone kalian, dan juga kalian bisa mengatur audio di HP Audio Controls. Dan kayak gini hasilnya dari webcam HP Pavilion 14 ini dengan 720 pixel dan 30 fps. Seperti bisa kalian lihat, kualitasnya cukup aja. Untuk noise-nya sendiri nggak terlalu ganggu banget. Dan sayangnya di laptop ini nggak dibekali dengan e-shutter sama sekali. Jadi untuk kalian yang ingin menjaga privasi lebih baik lagi, kalian bisa tutup dengan stiker ataupun hal-hal yang lainnya. Sekarang waktunya kita bahas lebih detail soal jeroannya. Yang pertama dari prosesornya dulu, dia menggunakan Ryzen 5 5500U dengan 6 core dan 12 thread. Lalu base clock speednya sebenarnya cukup rendah dari 2,1 GHz dan boostnya mencapai 4 GHz. Lalu menggunakan fabrikasi 7 nanometer FinFET khasnya AMD. Dan L3 case ada di 8 MB aja. Lalu maksimum TDP-nya ada di 45 Watt.
Untuk pengujian performance-nya, di mode performance kita menggunakan R15, kita dapatkan skor di 1156 CB, jadi cukup baik. Dengan R20-nya single core di 454, sedangkan untuk multi-core ada di 2254 poin. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya, dan kita dapatkan average ada di 2229 poin. Dan bisa kalian lihat dari grafik run 10 ini konsistensinya sangat stabil banget. Untuk suhunya juga adem, ada di average-nya 66,3 derajat dan maksimum cuman di 73,4 derajat. Jadi benar-benar adem banget. Sedangkan untuk rendering 3D menggunakan Blender sendiri, CPU render kita dapatkan di 7 menit 6 detik. Ini waktu yang sangat baik untuk CPU mainstream sekelasnya, di mana beberapa CPU lain yang udah pernah kita coba, dia dapat di kisaran 8 menit lebih. Untuk RAM laptop ini ada di 16GB DDR4 dual channel dengan speednya di 3200 MHz. Nanti kita akan bongkar apakah dia bisa di-upgrade atau enggak. Untuk storage-nya sendiri dia sudah menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512GB. Dan untuk speednya kita cek menggunakan Crystal Disk Mark. Untuk read kita dapatkan di 2482 MB per second, sedangkan write-nya di 1807 MB per second. Memang bukan speed yang paling kencang untuk SSD generasi ketiga, tapi di range harganya ini speed yang wajar, karena hampir semua laptop mainstream di entry level sampai mid range dia pakai SSD dengan speed yang serupa. Tapi kalau kalian nggak puas sama speednya, opsi buat upgrade selalu tersedia. Untuk grafiknya sendiri dia cuma dibekali dengan integrated, yaitu AMD Radeon Graphics. Lalu kita uji untuk kemampuan renderingnya menggunakan Adobe Premiere. Video durasi 1 menit, cut-to-cut by effect 4K dan hanya single layer kita dapatkan di 2 menit 22 detik. Di sini kelihatan banget powerfulnya prosesor dan integrated graphic card ini, walaupun cuma Radeon Graphics aja, tapi bisa dapat waktu rendering yang cepat kayak gini. Lanjut untuk pengujian gamingnya menggunakan 3D Mark Time Spy kita dapatkan skor di 1184, sedangkan untuk Firestrike di 3023 poin. Memang bukan skor yang bagus banget karena dia hanya menggunakan integrated graphics. Lalu untuk stress testnya kita dapatkan di 92,7%, alias nggak lolos. Tapi untuk suhu CPU-nya sendiri dia stabil di 65 derajat, sedangkan GPU average-nya ada di 61 derajat. Jadi sekali lagi ini suhu yang adem banget. Dan berikut adalah grafik perbandingan Firestrike laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gamingnya kita udah coba di beberapa game dan hasilnya tuh sangat memuaskan banget. Kira-kira kayak gini hasilnya. Game pertama kali ini kita coba Dota 2 dengan setting resolusinya Full HD 1920 x 1080. Tapi untuk kualitas grafiknya sendiri kita buat custom ya. Untuk kita bisa lihat teksturnya kita buat medium, efeknya low dan shadow quality low, tapi kita masih buat full render. Dan kita masih bisa dapatkan game satu ini ada di kisaran di atas 100 fps, jadi ini benar-benar lancar banget. Bayangin di laptop yang cuma dibekali sama CPU doang dan integrated graphics bisa dapat fps setinggi ini. Yang kedua kita nyoba di CSGO dengan settingnya kali ini kita buat mentok semua di high ataupun very high, dan kita bisa dapatkan FPS-nya masih ada di kisaran 50-an FPS. Jadi ini sekali lagi lancar, cuman memang kelihatan agak patah-patah gitu ya gambarnya. Mungkin karena dinyalain MS Afterburner juga. Untuk GPU sendiri dia kemakan sekitar 80-90%. Untuk RAM-nya dia kemakan di 8GB, jadi separuhnya udah kepake. Dan untuk CPU sendiri dia cuman kepake di sekitar hampir 30%-an. Dia nyentuh 30% kadang-kadang. Sementara suhunya sendiri keduanya tuh sangat dingin banget ya, ada di 65-66 derajat Celcius. Jadi aman banget. Untuk Valorant kita buat settingannya di high dan kita masih bisa dapatkan di atas 100 fps, 90-an sampai 100 lah bisa dibilang ya. Ya, untuk Ryzen 5 5000 series memang udah cukup banget untuk main Valorant dengan sangat lancar. Suhunya sendiri masih tetap aman, kita bisa lihat ada di 65 sampai 68 derajat Celcius keduanya, dan baik dari CPU dan GPU-nya. Dan sekali lagi GPU-nya cuma kepake di kisaran 80%, nggak sampai 100%. Jadi nice banget. Genshin Impact kita masih bisa dapatkan dengan grafik medium. Dan kita dapatkan kali ini FPS-nya ada di kisaran 30-an sampai 40 FPS. Jadi ini sangat playable banget. Kita coba cari musuh yang nggak rame, kita pakai skill. Dan sekarang kita coba di boss fight ya. Kalau pakai skill macam-macam dia masih ada di kisaran 30-an FPS, jadi nggak ngedrop sampai di 20. Jadi ini oke banget.
Ini adalah bagian dalam dari SP Pavilion 14 ini ketika dibongkar. Untuk cooling sistemnya cuma terdapat satu fan dengan 2 buah heat pipe-nya. Lalu untuk RAM sendiri, ternyata dia dua-duanya menggunakan slot SODIMM, jadi dual channelnya bisa kalian upgrade hingga mungkin 64 GB ya. Untuk SSD sendiri mungkin agak nggak kelihatan, tapi ada di bagian bawah kiri di sebelahnya dari baterai. Dan cuma terdapat satu slot M.2, jadi untuk kalian ingin upgrade, kalian bisa copot bawaannya dan kalian pasang yang baru. Untuk baterainya sendiri, dia berkapasitas 3560 mAh dengan 43,3 Wh. Untuk pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 Modern Office, kita dapatkan waktu di 10 jam 31 menit. Itu dengan menurunkan keselamatan layar di 50%, Wi-Fi kita matikan, backlit keyboard juga kita matikan, dan mode baterai ada di balance. Standar konsumsi baterai Ryzen 5 5000 series itu memang normalnya segini. Dan semakin ke depan tentunya performa CPU bakal makin kencang dengan konsumsi daya yang semakin baik juga. Ryzen 5 5000 series ini prosesor yang bisa dibilang ada di sweet spot dengan harga yang cukup affordable dan performanya benar-benar kencang parah, bisa dilihat dari hasil pengujiannya juga hasil gaming tadi. Dan SP Pavilion 14 ini laptop yang sangat capable. Jadi walaupun Ryzen 6000 series udah di depan mata dan dia bakal menggunakan RDNA 2 juga untuk integrated grafiknya yang tentunya lebih powerful, tapi laptop-laptop yang pakai Ryzen 5000 series ini masih sangat bisa dipertimbangkan untuk kalian pakai buat kalian yang kerja kantoran ataupun sekolah dan kuliah, atau mungkin juga para content creator yang mobilitasnya tinggi butuh ngedit kapan aja, siaplah bawa SP Pavilion 14 ini karena bodinya yang ringkas juga. Kesimpulannya, untuk laptop satu ini kita berikan skor untuk desain 7,5, untuk fitur karena cuma dikit kita berikan skor 7,5 juga, sedangkan untuk performa kita berikan skor 8,5. Sekian video kali ini, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel Carlosa Gadget untuk membantu kami berkembang. Kalau kalian punya pertanyaan dan ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Dan semua link sosial media kita, semuanya ada di kolom deskripsi, jadi silakan kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik yang tentunya bakal kita update tiap hari. Sekian, saya Christopher, see you on the next video.